Halo semuanya, lanjut ke akuntansi dan lingkungannya bagian kedua. Sebelumnya di bagian pertama yang sudah kita bahas itu terkait dengan peranan dan ruang lingkup akuntansi, definisi akuntansi, siapa saja yang menggunakan data-data akuntansi, kemudian kode etik akuntansi, standar-standar akuntansi keuangan yang ada di internasional maupun di Indonesia, terus prinsip dan asumsi dari akuntansi itu apa saja, dan jenis-jenis perusahaan, serta profesi dan bidang akuntansi. Nah, kali ini di materi yang bagian kedua, akuntansi dan lingkungan yang bagian kedua, kita akan belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi dan konsep penerapannya itu seperti apa. Kemudian kita belajar satu siklus akuntansi, step-stepnya itu apa saja, dan juga laporan keuangan terkait dengan laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, komponen-komponennya itu apa saja akan kita bahas di akuntansi dan lingkungannya bagian yang kedua. Persamaan dasar akuntansi atau the basic accounting equation. Oke, sebelum ke situ kita bahas dulu yang namanya perusahaan. Suatu perusahaan pada saat pertama kali didirikan pasti sudah memiliki sesuatu. Sesuatunya itu yang disebut sebagai modal. Nah, sesuatu yang disebut sebagai modal itu dalam bentuk apa? Ya, bermacam-macam. Bisa aja dalam bentuk uang tunai ataupun aset lainnya. Ya, saya ambil contoh misalnya mesin, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, otomatis berarti yang namanya suatu perusahaan pada saat pertama kali didirikan sudah memiliki yang namanya modal. Nah, modal ini dalam bentuk apa? Yaitu yang tadi saya sebutkan, misalnya uang tunai atau aset lainnya. Sambil contoh, mesin peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, asetnya itu adalah harta. Harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dulu kita sebutnya harta, tetapi sekarang kita sebutnya itu sebagai aset. Jadi pada saat pertama kali perusahaan didirikan, perusahaan sudah memiliki modal. Modalnya itu sumber dananya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk aset. Aset dan modal itu hal yang sama. Cuma dipandang dari sudut yang berbeda. Aset ini wujud harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, harta ini yang dimiliki oleh perusahaan sumbernya itu dari mana? Yaitu dari modal. Sambil contoh, misalnya saya mendirikan satu perusahaan jasa. Nah, pada saat pertama kali didirikan, saya menginvestasikan sejumlah uang senilai 100 juta. Nah, pada saat didirikan, pada saat itu, saya menginvestasikan 100 juta untuk membuka usaha jasa saya. Berarti pada saat itu, saya sudah memiliki harta, memiliki aset senilai 100 juta dalam bentuk uang tunai. Nah, 100 juta ini apa? 100 juta ini adalah modal saya. Modal saya 100 juta dalam bentuk aset, yaitu kas tunai. Kemudian, yang namanya suatu usaha tidak mungkin semuanya itu didanai oleh modal. Ya, tidak semuanya itu didanai oleh modal. Biasanya itu yang namanya usaha pasti kita punya namanya hutang. Maka dari itu persamaan dasar akuntansi kita rumuskan, kita catat sebagai berikut. Aset yang dimiliki oleh perusahaan sumbernya itu dari modal. Selain dari modal ada satu lagi, yaitu dalam bentuk kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah hutang. Sambil contoh, pada saat pertama kali sebelumnya saya mendirikan suatu usaha, saya investasikan sejumlah uang senilai 100 juta. Berarti di sini saya punya kas senilai 100 juta. 100 juta itu apa? Yaitu modalnya saya. Berarti saya di sini punya modal sebanyak 100 juta. Oke, selesai. Kita punya aset 100 juta, modal sumbernya dari modal 100 juta. Oke, misalnya saya pada saat pertama kali membuka usaha, saya beli perlengkapan segala macam, perlengkapan kantor. Nah, saya belinya itu tidak langsung bayar, tetapi saya belinya itu secara kredit. Nah, otomatis anggap aja nilainya itu 10 juta ya. Anggap aja saya beli perlengkapan kantor, saya tidak membelinya secara tunai tetapi secara kredit. Secara kredit maksudnya ngutang. Nah, anggap aja nilainya 10 juta. Nah, setelah transaksi tadi yang kedua ini, saya punya aset, saya punya harta, yaitu sejumlah uang tunai 100 juta dan juga perlengkapan sebesar 10 juta. Jadi di sini, ini yang pertama. Jadi yang kedua di sini saya punya kas senilai 100 juta. Saya punya kas, saya juga punya perlengkapan kantor senilai 10 juta. Nah, saya punya aset berupa kas 100 juta, perlengkapan kantor 10 juta. Sumbernya dari mana? Yaitu yang pertama 100 juta, yaitu modal saya. Dan 10 juta, yaitu kewajiban atau hutang. Ya. Nah, ini kurang lebih maksud dari persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi saya ringkas kembali terkait dengan persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah modal.
Ya, aset itu adalah harta kekayaan dimiliki oleh perusahaan, wujud kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sumber dari harta yang dimiliki oleh perusahaan itu dari mana? Yaitu dari hutang dan juga modal. Nah, aset ini biasanya juga kita sebut sebagai harta atau aktiva. Sedangkan kalau hutang, biasa kita juga menyebutnya itu sebagai kewajiban dan juga atau liabilitas. Sedangkan kalau modal biasanya disebut juga sebagai ekuitas. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, di mana sumber-sumber tersebut, harta-harta tersebut masih memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Contohnya apa? Ya, misalnya kas, kemudian piutang usaha, kemudian pelengkapan kantor, kemudian peralatan, tanah, bangunan, mesin peralatan, dan lain sebagainya. Ya, memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Saya ambil contoh, kas. Kita punya kas 100 juta. 100 juta itu masih punya nilai manfaat di masa yang akan datang. Misalnya, saya bisa beli perlengkapan secara tunai. Saya bisa beli mesin peralatan secara tunai. Itu kas. Kasnya itu sumber yang dimiliki atau harta yang dimiliki oleh perusahaan, di mana di masa yang akan datang masih memiliki nilai. Atau saya ambil contoh lain, misalnya, saya punya mesin dan peralatan. Nah, mesin peralatan itu masih punya nilai manfaat di masa yang akan datang. Dalam bentuk apa? Memproduksi produk atau bahan jualan atau merek atau produk dagangan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, aset itu semua sumber ekonomi yang masih memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Kalau sudah tidak memiliki nilai manfaat di masa akan datang, itu sebutnya apa? Itu disebut sebagai beban, ya, di mana sudah kita gunakan. Gitu. Oke, itu terkait dengan aset. Lanjut ke hutang. Hutang itu adalah klaim atas aset oleh pihak ketiga, yaitu bukan pemilik perusahaan. Saya ambil contoh, misalnya kita tadi beli perlengkapan secara kredit, berarti kan kita punya aset nih. Asetnya itu sumbernya dari mana? Bukan dari modal, tetapi dari pihak ketiga yang kita sebut sebagai hutang. Gitu. Atau contohnya, selain klaim atas aset juga bisa aja, contohnya kreditor misalnya memberikan pinjaman kepada kita, atau pihak bank, kita pinjam dana sama bank. Berarti kan masuk nih, misalnya nggak aja 50 juta, kita pinjam duit sama bank. Jadi kita punya aset 50 juta, sumbernya dari mana? Bukan dari modal, bukan dari si pemilik, tetapi dari pihak ketiga yang kita sebut sebagai kreditor. Gitu. Jadi sumbernya itu dari hutang 50 jutanya. Contohnya apa saja? Ya contohnya hutang usaha, hutang wesel, hutang hipotek, hutang obligasi, dan lain sebagainya. Pokoknya itu semuanya berkaitan dengan hutang. Oke, lanjut. Selain hutang, sumber kita ada dari pihak si pemilik perusahaan yang kita sebut sebagai modal. Modal itu apa? Modal itu ada klaim atas sisa nilai aset setelah dikurangi dengan hutang. Nah, itulah modal. Benar kan? Aset kurang hutang itu sama dengan modal. Tuh. Nilai sisa dari aset, nilai sisa dari perusahaan itu adalah modal. Contohnya apa? Ya, kalau perusahaan perseorangan ya modal si tuan A atau modal si tuan B. Kalau misal persekutuan ya, misal ada dua sekutu, modal sekutu A, modal sekutu B. Kalau misal perusahaan perseroan terbatas ya, modalnya itu dalam bentuk modal saham. Saham itu bisa saham biasa, bisa aja saham preferen. Nah, kalau perseroan selain modal saham ada juga namanya laba ditahan. Laba ditahan itu akumulasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode masa lalu. Gitu. Nah, terkait dengan persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan hutang ditambah modal. Persamaan ini boleh tidak diganti. Misalnya hutang sama dengan aset kurang modal. Nah, secara matematika ini boleh ya. Boleh-boleh saja secara matematika. Tetapi secara persamaan dasar akuntansi, saya rasa menurut saya itu jangan diganggu. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Ya, karena itu bisa kita jelaskan secara deskriptif, di mana aset itu adalah total kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersumber dari hutang dan juga modal. Ya, yang harus diperhatikan dari persamaan dasar akuntansi, yaitu dampak dari setiap transaksi adalah mempengaruhi penurunan atau peningkatan satu atau lebih dari satu unsur di dalamnya, di dalam persamaan dasar akuntansi ini. Jadi setiap kali ada transaksi, minimal mempengaruhi salah satu atau lebih unsur yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Bisa saja meningkat, bisa saja mengalami penurunan. Sambil contoh yang tadi. Oke, untuk yang contoh yang pertama tadi, yaitu saya menginvestasikan sejumlah kas sebagai investasi awal saya di suatu perusahaan. Berarti di situ melibatkan dua unsur, yaitu unsur aset dan juga modal. Aset bertambah yaitu berupa kas senilai 100 juta, modal juga bertambah 100 juta.
Jadi melibatkan dua unsur aset dan juga unsur modal, di mana aset bertambah 100 juta, modal bertambah 100 juta. Yang kedua, saya membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai 10 juta. Melibatkan dua unsur, yaitu unsur aset dan juga kewajiban. Di mana aset bertambah berupa perlengkapan kantor 10 juta, kewajiban bertambah 10 juta. Jadi ada dua unsur, di mana aset bertambah 10 juta dalam wujud perlengkapan kantor, kewajiban bertambah 10 juta. Kemudian yang ketiga, saya beli peralatan kantor secara tunai senilai 15 juta. Berarti di situ melibatkan hanya satu unsur, yaitu aset saja. Di mana aset saya untuk kas berkurang 15 juta, muncul aset yang baru, yaitu peralatan kantor 15 juta. Gitu. 15 juta berkurang di aset, yaitu kas, 15 juta bertambah di aset, yaitu peralatan kantor. Jadi kalau untuk transaksi di mana melibatkan satu unsur saja, berarti ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada mengalami peningkatan, ada mengalami penurunan. Tetapi kalau melibatkan dua unsur, bisa aja sama-sama meningkat, bisa aja sama-sama mengalami penurunan. Kalau sama-sama meningkat dan sama-sama mengalami penurunan, itu melibatkan dua unsur antara unsur sisi kiri dan juga unsur sisi kanan. Kalau aset bertambah, berarti kewajiban ataupun modal juga bertambah. Kalau aset berkurang, berarti kewajiban atau modal juga berkurang. Itu apabila melibatkan dua unsur. Terkait unsur yang ada di sebelah sisi kiri, yaitu aset wujudnya, dan sumber dananya di sebelah sisi kanan. Gitu. Bagaimana kalau dua unsur? Apakah ada mengalami peningkatan maupun dan juga penurunan? Ada apabila melibatkan dua unsur terkait dengan sumbernya, yang berat, yaitu kewajiban dan juga modal. Misalnya dari kewajiban 10 juta ini kita nggak mampu bayar, anggap aja ya, asumsikan kita jadikan 10 juta ini sebagai modal, yaitu situan A ini, anggapnya situan A, kita nggak mau bayar. Nah, coba aja diajak investasi ke perusahaannya, masuklah situan A menjadi si pemilik perusahaan. Jadi berarti di sini kewajiban kita berkurang 10 juta, modal kita bertambah 10 juta. Sebelumnya ada modal 100 juta, berarti total modal kita 110 juta. Gitu. Jadi kalau melibatkan dua unsur terkait dengan sumbernya, antara kewajiban dan modal, berarti ada yang naik, ada yang turun. Kalau kewajiban bertambah, berarti modal berkurang. Kalau kewajiban berkurang, berarti modal bertambah. Gitu. Kemudian, kedua sisi, antara sisi kiri dan sisi kanan, itu nilainya itu harus sama. Ya, yang tadi, ini. Harus sama. Tadi yang misalnya saya beli investasi awal 100 juta, berarti aset 100 juta, kewajiban dan modal 100 juta. Saya beli perlengkapan secara kredit di 10 juta. Aset berupa perlengkapan kantor 10 juta, kewajiban juga 10 juta. Yang ketiga, saya beli aset beli peralatan kantor secara tunai 15 juta. Berarti di sini aset bertambah 15 juta, yaitu peralatan kantor, aset satunya berkurang 15 juta, yaitu kas. Jadi harus seimbang antara sisi yang di sebelah kiri dan juga sisi yang di sebelah kanan. Kalau tidak seimbang, berarti persamaan dasar akuntansinya salah. Gitu. Jadi harus seimbang. Gitu. Jadi secara total juga sama, 110 juta. Ya. Kemudian berkaitan dengan modal. Apa saja mempengaruhi penurunan maupun peningkatan terkait dengan unsur modal ini? Modal akan bertambah apabila ada investasi. Yang tadi investasi awal modal langsung bertambah. Atau investasi tambahan, saya tambah investasi saya misalnya 50 juta. Berarti modal bertambah 10 juta. Ya, kalau misalnya saya ambil contoh, saya tambahkan investasi saya 50 juta. Tambahkan modal saya 50 juta. Berarti di sini modal bertambah, investasi tambah 50 juta, kas saya bertambah 50 juta. Selain investasi, modal akan bertambah apabila ada pendapatan. Misalnya saya buka usaha jasa, sudah saya kerjakan suatu jasa yang nilainya 10 juta, diterima tunai. Nah, diterima tunai berarti di sini unsur yang bertambah itu adalah aset. Dalam bentuk apa? Bentuk kas. Kas saya bertambah 10 juta, lawan saya apa? Pendapatan berarti menambah laba kita kan. Laba bertambah berarti otomatis modal kita juga bertambah, yaitu sebesar 10 juta. Oke. Kemudian modal bertambah apabila ada investasi, apabila ada pendapatan. Berkurang apabila ada beban. Sambil contoh, misalnya saya bayar tagihan listrik, nilainya itu 1 juta. Nah, berarti di sini persamaan dasar akuntansinya aset saya bertambah atau berkurang? Aset saya berkurang karena saya bayar tagihan listrik. Nah, kas saya berkurang kan, senilai 1 juta. Nah, itu kan tagihan listrik tidak punya nilai manfaat lagi kan, sudah habis kita pakai kan, nggak mungkin kita catat sebagai aset dong. Itu adalah beban. Nah, beban itu mengurangi pendapatan kita kan, mengurangi laba kita kan. Otomatis beban itu juga mempengaruhi nilai dari si modal, yaitu berkurang, mengurangi nilai dari modal.
Nah, selain pendapatan beban investasi, ada satu lagi yang kita sebut sebagai prefer. Untuk perusahaan kecil ya, perusahaan perseorangan. Atau untuk perusahaan perseroan terbatas, kita sebutnya itu sebagai dividen. Kalau prefer itu pengambilan pribadi dari si pemilik. Misalnya, si pemilik ada servis kendaraan pribadinya, tetapi pakai kas perusahaan. Nah, di sini kan ada persamaan dasar akuntansi, aset berkurang, yaitu kas perusahaan berkurang, tetapi itu kan bukan beban, bukan tanggung jawabnya perusahaan ya, bukan bebannya milik dari si perusahaan itu sendiri, itu adalah milik dari si tuannya itu atau si pemiliknya itu. Otomatis tidak boleh kita akuinya sebagai beban. Beban ini hanya untuk pengeluaran beban-beban yang terkait dengan kejadian yang berkaitan dengan perusahaan. Kalau tadi yang servis mobil pribadi itu punya si pemilik, jadi ya kita nggak bisa akuinya sebagai beban, tetapi kita mengakuinya itu sebagai prefer, di mana prefer ini mengurangi modal dari si pemilik. Nah, selain prefer ada dividen. Dividen itu maksudnya itu bagi hasil ya. Sisa laba ditahan yang tidak laba ditahan yang didistribusikan kepada si pemegang saham. Misalnya di sini ada laba ditahan suatu perusahaan perseroan terbatas ya, suatu PT. Ada laba ditahan nilainya itu 50M misalnya. Dari 50M ternyata ada 50M ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh si perusahaan. Nah, dirapatkanlah ke RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ditentukan ternyata dari 50 atau 5M ya. Ya, anggapnya 5M yang laba ditanya. Dari 5M ini 1M didistribusikan kepada si pemegang saham. Nah, si pemegang saham ini berarti si pemegang saham ini mendapatkan dividen senilai 1M totalnya. Nah, dividen ini otomatis kan mengurangi saldo laba dari perusahaan. Maka dari itu dividen itu juga mengurangi nilai dari ekuitas atau modal. Nah, dividen dan prefer ini bukan beban ya, karena dividen dan prefer ini bukan sesuatu hal yang dikorbankan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Maka dari itu tidak bisa kita golongkan sebagai beban. Nah, semua ini, persamaan dasar akuntansi ini muncul karena adanya suatu transaksi di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, transaksi itu apa? Transaksi itu adalah sebuah kejadian ekonomik yang dicatat oleh si akunting. Semua kejadian ekonomis yang terjadi di perusahaan yang dicatat oleh si akunting. Nah, transaksi ini bisa aja internal, bisa aja eksternal. Kalau eksternal, misalnya kita beli barang, beli peralatan secara tunai, pinjam uang sama bank, itu kan berkaitan dengan transaksi eksternal. Kalau internal ya misalnya, tadi perlengkapan 10 juta ya, saya catat sebagai perlengkapan. Ternyata sudah saya pakai 7 juta. Berarti kan perlengkapan yang tersisa itu bukan 10 juta lagi, menjadi 3 juta. Nah, saya harus menjadikan perlengkapan yang tercatat 10 juta menjadi 3 juta. Bagaimana? Ya, kita perlu buat yang namanya jurnal. Nah, itu terkait dengan transaksi secara internal, tidak ada kaitannya dengan pihak luar. Gitu. Kemudian, tidak semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan itu adalah sebuah transaksi. Ya, misalnya si perusahaan jasa desain produk. Nah, ada klien datang diskusikan desain produk yang akan dibuat. Nah, baru sampai tahap di situ. Berarti kan sudah ada kejadian ya, di mana si klien datang minta dibuat atau konsultasi terkait dengan desain produk yang akan dipesan sama si klien. Nah, belum tentu dipesan kan, belum bisa aja jadi ataupun tidak jadi, deal or no deal. Nah, hal itu bukan merupakan suatu transaksi, tetapi itu adalah suatu kejadian yang terjadi pada si perusahaan. Nah, kejadian itu tidak seharusnya kita catat, tidak perlu kita catat secara akuntansi. Apanya mau dicatat sebagai akuntansi? Apakah kita mengakuinya sebagai piutang? Tidak ada kewajiban si klien untuk membayar kita, karena itu hanya jasa konsultasi yang misalnya hanya gratis ya, secara gratis misalnya. Nah, belum ada deal-dealan terkait dengan harganya, belum ada. Nah, nggak bisa kita catat sebagai piutang maupun tidak bisa kita catat sebagai transaksi akuntansi ini, gitu. Nah, setiap transaksi ini mempengaruhi minimal 2 efek atas persamaan dasar akuntansi. Bukan 2 unsur ya, unsur itu minimal 1, tetapi mengakibatkan 2 efek. Ya, misalnya ambil contoh yang tadi ya, yang saya jelaskan. Misalnya saya investasi nilai 100 juta, ada 2 efek, yaitu kas bertambah, modal bertambah. Atau misalnya lagi, saya beli peralatan secara kredit, ada 2 efek juga kan, 2 unsur yang terlibat mengakibatkan 2 efek, di mana peralatan bertambah, hutang bertambah. Kemudian yang ketiga yang tadi, saya beli peralatan secara tunai. Di situ ada 1 unsur yang dipengaruhi, yaitu aset. Tetapi ada menyebabkan 2 efek, di mana aset bertambah, satunya lagi aset berkurang. Kas berkurang 15 juta, peralatan bertambah 15 juta. Jadi minimal ada 2 efek yang disebabkannya, yang disebabkan atas suatu transaksi. Oke. Siklus akuntansi itu dimulai dari adanya suatu transaksi. Ya, adanya suatu transaksi, kejadian ekonomi yang menyebabkan suatu transaksi. Nah, dari transaksi ini diidentifikasi misalnya bayar tagihan listrik, dicek struknya benar tidak, sesuai dengan periodenya tidak, sudah cukup valid atau tidak bukti lampirannya. Atau misalnya kita bayar asuransi
asuransi untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita lihat jangka tahunnya, jangka waktunya. Apakah kita langsung mengakuinya sebagai beban karena sudah kita pakai di bulan itu sendiri, atau kita mengakuinya itu sebagai aset, yaitu asuransi di muka. Nah, kita identifikasi jangka waktunya kapan. Nah, setelah kita identifikasi, kita sudah tahu apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi ini, rekening-rekening apa saja yang mempengaruhi transaksi ini, baru kita buat yang namanya, kita catat ke dalam jurnal. Jurnal itu adalah suatu pencatatan secara kronologis terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan, ya, yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ekonomi, transaksi-transaksi yang mempengaruhi pencatatan akuntansi. Nah, kita catat ke jurnal, misalnya yang tadi, misalnya kita bayar tagihan listrik atau kita bayar asuransi, nah kita catat ke yang namanya jurnal, pembukuan secara akuntansinya. Nah, dari jurnal ini kan sudah kita posting nih, sudah kita alokasikan ke rekening-rekening mana saja. Nah, rekening-rekening yang sudah kita posting, yang sudah kita catat ke dalam jurnal secara kronologis. Nah, berarti kita kelompokkan ke masing-masing rekeningnya. Nah, proses pengelompokan ini kita sebut sebagai posting. Nah, posting ke mana? Posting ke masing-masing rekening. Daftar dari masing-masing rekening itu kita sebut sebagai buku besar. Dan kita posting ke buku besar. Nah, setelah kita posting ke buku besar, berarti masing-masing rekening sudah tercatat rapi ya terkait dengan mutasinya. Misalnya, yang kas tanggal 1 kita ada beli perlengkapan, tanggal 5 kita ada beli peralatan, tanggal 6 kita ada terima pendapatan. Nah, itu kan semuanya kejadian transaksi-transaksi ekonomi yang kita catat ke dalam jurnal ya. Nah, dari jurnal ini kan kita hanya lihat per tanggalnya saja, tetapi per rekeningnya itu tidak terrekap secara bersamaan. Nah, kita pindahkan ke rekening kas. Misalnya tadi berkaitan dengan kas, kita pindahkan ke rekening kas. Nah, itu namanya kegiatan posting. Jadi di buku besar rekening kasnya ini terdapat mutasinya, saldo awalnya berapa, tanggal sekian beli perlengkapan, tanggal sekian beli peralatan, kemudian tanggal sekian kita terima pendapatan secara tunai. Nah, mutasinya itu ada masuknya berapa, saldo awalnya berapa, masuknya berapa, keluarnya berapa, nanti ada saldo akhirnya masing-masing dari rekening. Nah, saldo akhir dari masing-masing rekening, kalau kita mau lihat di buku besar kan agak kompleks ya, karena semua transaksi kita catat semua mutasi itu terekam di buku besar. Nah, untuk memudahkan kita melihat terkait dengan informasi-informasi saldo dari masing-masing rekening, kita ringkas lagi ke satu laporan yang lebih sederhana, yang kita sebut sebagai neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Ada ringkasan terkait dengan sisa-sisa rekening yang bernominal dari buku besar. Ya, tadi misalnya kasnya sisa 50 juta. Kalau di buku besar kan ada mutasinya. Kalau di neraca saldo ya bentuknya kas sisa di debit senilai 50 juta misalnya. Atau piutang, sisa di sebelah debit 20 juta. Atau hutang di sebelah kredit nilainya 25 juta. Nah, ini semua tercatat terekam di neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini sudah ada mutasinya. Rekening-rekening yang tercatat sudah kita ketahui. Harusnya sudah bisa kita susun yang namanya laporan keuangan. Tetapi ya belum informasi yang dari neraca saldo ini belum muktahir, maksudnya itu belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya di sini kita sudah catat pendapatan ya secara tunai. Ternyata ada pendapatan yang tidak tercatat sama kita. Sudah kita selesaikan, tetapi belum kita tagihkan. Tetapi sudah menjadi hak kita untuk mengklaim pendapatan itu, karena sudah diselesaikan. Nah, maka dari itu ada pendapatan misalnya 10 juta. Di sini tidak tercatatkan pendapatannya, karena tidak terrecord di jurnal ini. Baru kita ketahui pada saat pengecekan kembali nilai-nilai yang ada di neraca saldo misalnya. Nah, 10 jutanya tidak tercatat. Otomatis kalau kita susun laporan keuangan dari data ini, belum mutakhir, belum akurat, belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Maka dari itu, kita perlu memasukkan pendapatan yang tidak tercatat itu. Sambil contoh misal pendapatan yang tidak tercatat ya. Bisa aja hal-hal lain, misalnya di sini ada beban gaji yang belum dibayarkan. Nah, itu kan sebenarnya sudah harus muncul di periode ini sendiri. Karena di neraca saldo tidak menginformasikan data-data itu, maka dari itu kita perlu jurnal tambahan di sini yang kita sebut sebagai jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian inilah yang dipakai untuk memutakhirkan neraca saldo kita. Gitu. Nah, buat jurnal penyesuaian, kita buat jurnal. Nah, jurnal ini tidak serta-merta langsung jadi neraca saldo kita berubah ya, karena ada prosesnya. Kita buat jurnal, buku besar yang di sini belum mutakhir juga. Otomatis kita perlu balik lagi ke buku besar. Posting lagi ke buku besar. Misalnya tadi yang pendapatan hanya tercatat 10 juta. Misalnya tercatat hanya 40 juta. Tadi ada 10 juta tidak tercatat kan? Kita buat jurnal. Kita tambahkan pendapatan kita, piutang bertambah. Karena belum kita tagihkan, kas belum bisa kita terima, kita catat sebagai piutang bertambah, pendapatan bertambah 10 juta. Nah, di sini pendapatan kita, di informasi di buku besar,
pendapatan kita 10 juta belum bertambah. Maka dari itu kita buat jurnal perlu posting lagi agar buku besar rekening pendapatan dan piutang kita sama-sama bertambah 10 juta. Nah, buku besar sudah berubah. Otomatis neraca saldo ini tidak bisa kita pakai lagi karena tidak mutakhir. Nah, buku besar berubah, otomatis kita bikin lagi neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari informasinya dari neraca saldo setelah penyesuaian ini yang kita susun laporan keuangan. Kita susun yang namanya laporan keuangan dari data-data ini yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Laporan keuangan yang kita susun di sini ada apa aja? Yang pertama, itu ada laporan laba rugi. Yang kedua, kalau perusahaan perseorangan, yaitu laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Kalau PSAK itu laporan posisi keuangan ya. Kalau yang perubahan modal, kalau untuk perseroan terbatas itu laporan saldo laba. Kemudian ada dua lagi, yaitu arus kas dan juga CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke, laporan keuangan selesai. Berarti harusnya informasi yang kita sajikan, yang kita informasikan kepada informasi akuntansi atau data-data akuntansi yang sudah kita sajikan dalam bentuk laporan keuangan, tinggal dikomunikasikan atau disampaikan, diinterpretasikan kepada si pemegang kepentingan atau yang berkepentingan gitu. Nah, harusnya sudah selesai. Tetapi yang namanya akuntansi kan siklusnya berputar terus. Kita selesai laporan keuangan ya, tentunya kita harus mempersiapkan data-data apa saja yang bisa kita bawa ke periode berikutnya. Ya, ke periode berikutnya. Untuk periode berikutnya. Apa saja yang harus kita catat, apa saja yang harus kita lakukan sebagai bekal untuk periode berikutnya, yaitu informasi terkait dengan rekening terkait dengan data-data akuntansi. Ada yang namanya rekening real, ada yang namanya rekening nominal. Kalau rekening real itu rekening yang ada di laporan neraca atau laporan posisi keuangan, itu rekening real. Saya ambil contoh ya, aset, kewajiban, modal, itu semuanya rekening real. Selain rekening real, ada namanya rekening nominal. Kalau rekening nominal itu rekening yang ada di laporan laba rugi, yaitu rekening pendapatan dan juga rekening beban. Selain itu ada juga ada rekening yang juga kita sebut sebagai rekening pembantu modal. Rekening pembantu modal kan sebenarnya pendapatan dan beban juga ya. Selain pendapatan dan beban ada satu lagi, yaitu rekening prefer atau untuk saldo laba ya dividen. Nah, ada rekening real dan rekening nominal. Rekening yang akan kita pakai di periode berikutnya adalah rekening real yang ada di neraca. Nah, ini berlanjut terus setiap periodenya, akan kita lanjutkan terus. Sedangkan rekening nominal dan rekening pembantu atau rekening pembantu modal itu hanya rekening sementara saja selama satu periode. Nah, ini kan kita sudah mau tutup periode nih. Kita sudah mau lanjut ke periode berikutnya. Nah, rekening real tetap kita bawa tidak? Tetap kita gunakan tidak? Tetap kita gunakan. Berarti nggak masalah, tetap kita pakai. Sedangkan rekening nominal, yaitu pendapatan, beban, dan juga privat atau dividen, itu kan rekening sementara. Tidak kita bawa ke periode berikutnya. Karena tidak kita bawa ke periode berikutnya, pendapatan, beban, dan juga dividen atau privat itu harus kita hilangkan. Nah, di neraca saldo ini masih tercatat adanya pendapatan, adanya beban, adanya privat, adanya dividen. Nah, ini kan tidak boleh muncul lagi, nggak boleh ada. Kalau kita tidak buat suatu tindakan, berarti kan masih ada pendapatan, beban, dan juga privat ataupun dividen. Nah, bagaimana kita mau menghilangkan rekening itu? Otomatis kita perlu jurnal lagi untuk menolkan pendapatan, beban, dan juga rekening privat ataupun dividen. Nah, otomatis kita butuh lagi jurnal tambahan yang kita sebut sebagai jurnal penutupan. Ya, kita buat jurnal baru, jurnal penutup. Buat jurnal, buku besar kita perlu kita update lagi. Otomatis setelah buat jurnal penutup, kita posting lagi ke buku besar. Di mana pendapatan kita nolkan, beban kita nolkan, privat ataupun dividen kita nolkan. Berarti di buku besar sama dengan nol. Nah, nolnya itu kita nolkan, kita tampung kemana? Kita tampung ke rekening modal. Nah, tadi di persamaan dasar akuntansi yang mempengaruhi modal apa? Pendapatan, investasi tentunya menambah modal langsung. Pendapatan, beban, dan juga privat. Nah, ini kan mempengaruhi modal. Nah, salah satu fungsi dari jurnal penutup yaitu memutakhirkan modal akhir kita berapa. Kalau kita nggak tutup, tidak kita tampungkan ke rekening modal, modal kita akan sama seperti modal awal kita. Sedangkan modal kita hanya bertambah ya, karena laba berkurang apabila ada kerugian, ada rugi. Maka dari itu, kita buat jurnal penutup untuk memutakhirkan rekening modal akhir kita.
Nah, itu salah satu fungsi dari jurnal penutup. Nah, kita posting ke buku besar. Posting ke buku besar, otomatis pendapatan sama dengan 0. Pendapatan nggak ada lagi. Pendapatan, saya ulangi. Berarti pendapatan udah nggak ada lagi. Beban juga udah nggak ada lagi. Kemudian apa lagi? Preferred ataupun dividen juga udah nggak ada lagi. Semuanya ketampung kemana? Yaitu ketampung ke rekening modal. Yaitu rekening real yang akan kita bawa ke periode berikutnya. Buku besar, yang tersisa hanya rekening real, nggak ada rekening pendapat nominal lagi, semuanya sama dengan 0. Otomatis neraca saldo ini masih bisa kita pakai, dan nggak bisa lagi. Kita buat lagi, kita buat lagi rekening baru. Nah, di buku besar ini kita buat lagi rekening baru, neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, rekening neraca saldo setelah penutupan ini yang kita gunakan di periode berikutnya. Nah, ini kurang lebih satu siklus akuntansi. Setelah ini baru kita lanjut lagi mulai dari transaksi. Gitu. Nah, kurang lebih satu siklus dari akuntansi ya. Lumayan ribet ya, sebenarnya tidak ribet. Sebenarnya tidak ribet. Kejadian ini, transaksi ini, proses ini terjadi secara berulang-ulang saja. Yang penting kan ngerti step by step-nya. Kalau udah ngerti step by step-nya itu secara otomatis sudah tersinkron. Udah harus mudah dimengerti, sudah di luar kepala kita harusnya. Oh, ada ini, berarti efeknya kemana? Oh, kita bikin jurnal, berarti buku besar berubah lagi. Neraca saldo perlu bikin baru lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya setelah neraca saldo setelah penutupan, ada satu step berikutnya lagi. Ada satu step lagi yang kita sebut sebagai jurnal pembalik. Kalau jurnal pembalik itu bukan suatu keharusan ya. Itu opsional. Mau pakai boleh, nggak mau pakai juga nggak masalah. Jurnal pembalik itu tujuannya katanya itu untuk menyederhanakan pencatatan dari si akuntansi. Tetapi bagi saya, ya, saya rasa tidak perlu lah. Yang penting satu siklus ini udah selesai, udah lengkap, udah selesai satu siklus ini, nggak perlu jurnal pembalik lagi. Malah kalau ada jurnal pembalik lebih membingungkan lagi. Nah, jurnal pembalik mungkin sebenarnya itu untuk memudahkan si bagian keuangan aja, agar semua transaksi yang dicatat sama akunting yang tidak diketahui sama keuangan dapat dianulir sama si bagian keuangan untuk menyederhanakannya saja. Jurnal pembalik itu apa? Jurnal pembalik itu membalikan jurnal penyesuaian ini, membalikan jurnal penyesuaian terkait dengan hutang dan piutang. Ya, misalnya yang sebelumnya beban gaji yang belum tercatat, berarti kita catat beban gaji di debit bertambah, muncul beban, hutang bertambah. Jurnal pembalik ya kita balikin hutang pada beban, hutang di debit, kreditnya beban, itu aja. Gitu. Tetapi itu semuanya opsional, bukan suatu keharusan. Oke, ini terkait dengan siklus akuntansi. Lanjut ke, oh ya, ada yang ketinggalan. Nah, dari proses neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, itu ada satu jalan pintas atau ada satu kertas kerja. Kertas kerja yang kita sebut sebagai neraca lajur. Neraca lajur. Neraca lajur ini apa? Neraca lajur ini adalah suatu kertas kerja yang digunakan untuk membantu si akunting dalam menyusun laporan keuangan. Neraca lajur itu terdiri dari 5 pasang kolom, yaitu kolom yang pertama, kolom neraca saldo, kolom yang kedua, ayat jurnal penyesuaian, kolom yang ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian, dan kolom keempat dan kelima itu berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Nah, itu. Jadi, dari selain satu siklus akuntansi ini, ada satu jalan pintas untuk menyusun laporan keuangan yang kita sebut sebagai neraca lajur. Neraca lajur itu apa? Yaitu suatu kertas kerja yang digunakan oleh si akunting untuk menyusun laporan keuangan, untuk membantu si akunting menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 5 pasang kolom, yaitu kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan dua kolom terakhir, kolom laporan keuangan, yaitu terkait dengan laporan laba rugi dan juga kolom neraca atau posisi keuangan. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan, yang diterbitkan dari satu siklus akuntansi itu ada 5. Laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi atau biasa disebut laba rugi komprehensif kalau secara PSAK. Kemudian yang kedua itu ada namanya laporan perubahan modal. Nah, ini untuk perusahaan perseorangan. Sebutan laporan perubahan modal itu untuk perusahaan perseorangan. Sedangkan kalau untuk perseroan terbatas itu merupakan kita sebut sebagai laporan saldo laba. Jadi di sini hanya menginformasikan terkait dengan perubahan saldo laba. Laba ditahan dari periode sebelumnya sampai dengan periode berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada laporan neraca.
Kalau secara etap masih mengakuinya atau menyebutnya itu sebagai laporan neraca. Tetapi secara PSAK disebut sebagai laporan posisi keuangan. Setelah itu ada yang keempat, yaitu laporan arus kas. Dan yang kelima terakhir itu catatan atas laporan keuangan, yang kita singkat sebagai CALK. Nah, kelima ini adalah hasil dari satu siklus akuntansi, laporan yang disajikan oleh si akunting. Yaitu yang pertama ada laporan laba rugi atau laba rugi komprehensif, isinya itu terkait dengan kinerja perusahaan selama satu periode. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal untuk perusahaan perseorangan. Kalau untuk perusahaan perseroan terbatas itu kita sebut sebagai laporan saldo laba. Nah, ini terkait dengan kalau laporan perubahan modal itu menginformasikan atau menyajikan informasi terkait perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir, yaitu modal awal ditambahkan dengan saldo laba yang dihasilkan atau laba bersih dikurangi dengan prive, itulah modal akhir. Kemudian kalau untuk laporan saldo laba itu perubahan terkait dengan saldo laba perusahaan. Misalnya saldo laba perusahaan, laba di tahun perusahaan sebelumnya di tahun 2018 10 juta. Tahun 2019 ada dividen 5 juta misalnya. Kemudian ada laba yang dihasilkan 25 juta. Berarti ada penambahan dari 10 juta menjadi 20 juta, bertambah 20 juta menjadi 30 juta. Nah, itulah saldo laba akhirnya di periode tahun tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan neraca atau laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada saat itu yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya laporan kasnya per 31 Desember. Berarti perusahaan memiliki nilai saldo kas sebanyak sekian pada tanggal 31 Desember. Atau saldo atau hutang usahanya per 31 Desember 10 juta. Berarti di laporan itu menginformasikan bahwa perusahaan memiliki hutang usaha senilai 10 juta pada tanggal 31 Desember. Maka dari itu disebut sebagai laporan posisi keuangan. Kemudian yang keempat itu terkait dengan arus kas, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menginformasikan terkait dengan arus kas masuk dan juga arus kas keluar perusahaan selama satu periode. Terkait dengan aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan juga aktivitas investasi. Nah, ini laporan arus kas. Kemudian yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat biasanya itu kan hanya secara ringkas saja. Nah, penjelasan yang lebih spesifiknya, pengungkapan penuhnya itu disampaikan di poin 5 ini, catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk poin 1, 2, 3, 4 itu biasanya satu lembar atau dua lembar sudah menggambarkan laporannya ini. Sudah disampaikan dalam bentuk ringkas. Misalnya laporan laba rugi 2 lembar, laporan neraca 1 lembar atau 2 lembar. Kemudian perubahan modal 1 lembar, arus kas itu 1 lembar. Nah, ini masing-masing ringkasannya. Penjelasannya itu ada di CALK. CALK-nya itulah yang paling tebal biasanya. Biasanya kalau untuk perusahaan perseroan terbatas yang go public menyajikan laporan keuangan dari poin 1 sampai 4 ya kurang lebih dari halaman 1 sampai 10 saja. Nah, isinya yang lain itu adalah CALK. Biasanya itu bisa sampai dengan ratusan lembar. Karena di sini dijelaskan secara rinci terkait dengan laporan yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Di PA1 ini kita hanya mempelajari terkait dengan laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Yang di sini tidak kita pelajari di materi PA1 ini. Jadi kita fokus ke 3 laporan ini saja. Oke, kita mulai dari laporan posisi keuangan atau neraca. Kalau di bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai Statement of Financial Position atau Balance Sheet. Nah, laporan posisi keuangan itu apa? Laporan posisi keuangan itu adalah suatu daftar yang menggambarkan nilai atau jumlah dari aset, kewajiban, dan juga modal dari si pemilik pada suatu saat tertentu. Nah, bentuknya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada nama perusahaannya, kemudian ada nama laporannya, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Dan di sini untuk periodenya kita tulis per periodenya. Misalnya per 31 Desember tahun 2019. Ini kita pakai per karena ini menunjukkan nilai pada saat itu. Periode per 31 Desember. Jadi yang disajikan di laporan neraca itu adalah semua daftar nilai atau jumlah dari aset, kewajiban, dan modal dari si pemilik pada suatu saat tertentu atau suatu periode tertentu. Gitu. Nah, laporan posisi keuangan itu terdiri dari apa saja? Yaitu ada aset yang kita catat di sebelah kiri dan juga ada liabilitas atau kewajiban atau hutang, liabilitas, dan modal atau ekuitas. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi ada nilai yang ada sejumlah daftar terkait dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode dan juga nilai liabilitas atau hutang atau kewajiban dan juga modal atau ekuitas dari suatu perusahaan pada suatu periode.
Oke, jadi untuk laporan neraca ada 3 komponen utama yang perlu kita perhatikan, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita mulai dari aset dulu. Aset itu apa? Aset itu adalah kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan akibat peristiwa atau transaksi di masa lalu dan memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Nah, itu yang disebut sebagai aset. Oke, sambil contoh misalnya kas. Nah, kas yang tadi, yang penjelasan tadi, misalnya saya menginvestasikan suatu usaha dengan menyerahkan sejumlah uang tunai senilai 100 juta untuk investasi awal saya. Nah, sampai dengan saat ini belum saya gunakan, misal per laporan ini, ternyata di sini kita punya kas senilai 100 juta. 100 juta ini muncul sebagai aset yang kita miliki atau kekayaan dimiliki oleh perusahaan. 100 juta ini kan akibat dari transaksi di masa lalu, yaitu pada saat pendirian perusahaan, si pemilik menginvestasikan sejumlah uang tunai senilai 100 juta. Nah, ini akibat dari masa lalu, muncul kas senilai 100 juta, di mana kas ini memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Bisa kita gunakan untuk operasional perusahaan, beli perlengkapan, beli peralatan, bayar hutang, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan aset. Aset itu terdiri dari apa saja? Diklasifikasikan, dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada aset lancar. Dan juga aset tidak lancar. Nah, secara umum dibagi menjadi dua ya, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar, istilah bahasa Inggrisnya, istilah lainnya itu current asset, adalah aset yang dapat digunakan atau dapat dikonversikan menjadi kas dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya siklus normal perusahaan. Aset lancar ini meliputi apa saja? Yaitu ada kas, ada bank, kemudian ada surat-surat berharga, piutang usaha, deposito jangka pendek, perlengkapan, wesel tagih, dan lain sebagainya. Pokoknya semua kekayaan perusahaan atau semua harta yang dimiliki oleh perusahaan di mana nilai manfaatnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Kita mengklasifikasikannya sebagai aset lancar. Gitu. Sedangkan kalau yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun, berarti kita kategorikan sebagai aset tidak lancar. Nah, contoh dari aset lancar apa saja? Ya tentunya kas ya. Kas itu kan paling liquid. Nah, kemudian ada piutang usaha. Kemudian ada surat-surat berharga, deposito jangka pendek. Kemudian ada perlengkapan kantor, biaya dibayar di muka, dan lain sebagainya. Pokoknya semua aset atau kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan di mana nilai manfaatnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun berarti kita mengkategorikannya sebagai aset tidak lancar. Berarti di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan lain-lain. Kalau aset tidak lancar dikelompokkan lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada aset berwujud. Aset berwujud. Aset berwujud itu apa? Aset berwujud biasanya kita juga menyebutnya itu sebagai aset tetap, ya, aset tetap atau fixed or planned asset, property, plant and equipment. Aset berwujud ini apa? Aset berwujud ini adalah kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang nilai manfaatnya itu lebih dari 1 tahun dan tidak untuk diperjualbelikan serta mempunyai wujud yang dapat dilihat secara langsung. Itu disebut sebagai aset berwujud. Contohnya apa? Ya misalnya mesin peralatan, kemudian bangunan, tanah, kemudian apalagi kendaraan, mesin pabrik. Nah, itu semuanya adalah aset berwujud, di mana kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun tidak untuk diperjualbelikan dan dapat kita lihat secara langsung. Gitu. Selain aset berwujud ada namanya aset tak berwujud. Nah, kalau berwujud itu secara kasat mata dapat kita lihat secara langsung. Kalau tidak berwujud itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata secara langsung. Aset tidak berwujud itu apa? Adalah aset yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada si pemiliknya. Berarti di sini ya bentuknya contohnya ya legalitas ya. Misalnya kita punya hak paten, punya franchise, beli franchise misalnya. Kemudian kita punya merek dagang. Nah, itu semuanya itu merupakan aset tak berwujud. Secara kasat mata tidak bisa kita lihat, tetapi kita mempunyai kepemilikan atas hak aset-aset tersebut. Ya, secara legalitas kita mempunyai kepemilikan, tetapi secara wujudnya tidak bisa kita lihat. Gitu. Kemudian goodwill juga sama, masuk ke aset tak berwujud. Kemudian setelah aset berwujud dan aset tak berwujud untuk aset tidak lancar, yang ketiga itu aset tidak lancar lainnya, di mana ada investasi jangka panjang juga masuk ke situ. Investasi jangka panjang ya berarti di mana investasi kita itu yang bertujuan lebih dari 1 tahun. Yang nilai manfaatnya atau jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Kalau yang kurang dari 1 tahun berarti masuk ke aset lancar yaitu surat berharga. Gitu. Nah, selain investasi jangka panjang ada juga
Untuk aset tidak lancarnya itu definisinya itu apa? Yaitu aset yang tidak dapat kita klasifikasikan sebagai aset lancar maupun aset berwujud dan juga aset tak berwujud. Nah, itulah aset tidak lancar lainnya. Contohnya apa? Ya, investasi jangka panjang tadi ya. Kemudian piutang dan wesel jangka panjang. Pokoknya semua kategori atas aset yang tidak masuk ke kriteria yang ada di atas. Misalnya investasi jangka panjang. Nah, kok masuk aset lancar bisa tidak? Nggak bisa, karena investasinya jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek ya masuk aset lancar. Tetapi investasi jangka panjang ya kita nggak bisa kategorikan sebagai aset lancar. Masuk ke berwujud, nah itu bukan suatu harta dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan operasional yang untuk mendukung kegiatan operasional, bukan. Aset tak berwujud, bukan juga. Ya, maka dari itu kita masuk ke aset tidak lancar lainnya. Sama halnya juga piutang jangka panjang. Kalau piutang kan sebenarnya di atas ya, aset lancar. Tetapi ini piutang jangka panjang. Kita kategorikan sebagai aset lancar sudah tidak memenuhi kriteria. Jadi ya kita taruh di aset tidak lancar lainnya. Gitu. Oke, aset sudah, lanjut ke liabilitas. Liabilitas atau hutang atau kewajiban itu adalah hak atau klaim dari kreditor atas aset yang dimiliki oleh perusahaan, atau bisa saja kita definisikan sebagai sejumlah hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik menggunakan uang tunai ataupun jasa di masa yang akan datang gitu. Ya, sambil contoh, misalnya perusahaan pinjam dana sama bank, pinjam uang sama bank senilai 50 juta. Nah, pada saat itu perusahaan punya uang 50 juta, punya aset 50 juta. 50 jutanya itu milik siapa? Itu adalah milik dari pihak ketiga, yaitu pihak bank atau kreditur. Jadi si kreditur punya hak atas kekayaan perusahaan. Atau sambil contoh misalnya, ada hutang gaji yang belum kita bayarkan. Di sini kan ada muncul beban gaji nih. Ada muncul hutang gaji. Ada hutang gaji yang belum kita bayarkan. Jadi di periode berikutnya, di masa akan datang, kita punya kewajiban untuk membayar hutang gaji ini. Nah, harus kita bayar, baik menggunakan uang maupun jasa. Kalau jasa, sambil contoh, misalnya pada bulan ini, perusahaan terima uang muka dari klien senilai 20 juta untuk suatu pekerjaan yang akan kita selesaikan di bulan depan. Nah, pada saat kita terima uang, ada kas kita terima 20 juta, kita nggak bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Kenapa tidak bisa? Karena pendapatan bisa kita akui sebagai pendapatan apabila sudah kita selesaikan, sudah menjadi hak kita. Ya, sudah kita selesaikan pekerjaannya. Nah, kondisi seperti itu yang tadi kita belum menyelesaikannya, otomatis kita terima uang tetapi belum kita selesaikan. Ya, kita punya kewajiban untuk melunasinya menggunakan jasa. Di mana transaksi itu kita catat sebagai hutang, yaitu pendapatan diterima di muka, bukan sebagai pendapatan jasa. Oke, terkait dengan kewajiban. Kewajiban juga sama diklasifikasi, dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah liabilitas lancar, atau kewajiban lancar, atau kewajiban jangka pendek, atau hutang lancar, atau hutang jangka pendek, atau liabilitas jangka pendek. Nah, kewajiban lancar atau liabilitas lancar itu apa? Yaitu kewajiban yang akan dilunasi menggunakan aset lancar yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan di mana jatuh tempo atau harus kita lunaskan dalam kurun waktu 1 tahun, kita kategorikan sebagai kewajiban lancar. Kalau yang lebih dari 1 tahun, ya kita nggak bisa kategorikan sebagai kewajiban lancar, tetapi kita mengkategorikannya sebagai kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar. Itu liabilitas tidak jangka panjang. Itu. Contohnya apa? Kalau untuk yang liabilitas lancar atau kewajiban lancar, ya contohnya hutang usaha, hutang gaji, hutang wesel jangka pendek, hutang dividen, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan di mana jatuh temponya itu atau wajib kita lunaskan tidak lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu adalah kewajiban jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Contohnya ya hutang obligasi, hutang hipotek, hutang wesel jangka panjang. Nah, itu semuanya masuk ke liabilitas jangka panjang. Nah, utang obligasi itu apa? Utang obligasi itu surat hutang. Misalnya suatu perusahaan mau mengajukan hutang, mau butuh dana, diterbitkan surat obligasi. Nah, jadi kita terbitkan surat hutang. Kalau kita mempunyai hutang kepada si pembeli obligasi itu sendiri. Sedangkan kalau hutang hipotek itu apa? Hutang hipotek itu adalah hutang yang dijaminkan dengan aset tidak lancar, yaitu aset berwujud atau aset tetap namanya. Nah, itu yang disebut sebagai hutang hipotek. Kalau wesel jangka panjang itu adalah sama dengan obligasi, itu surat hutang, tetapi ini lebih ke personal. Kalau surat obligasi atau kalau obligasi itu lebih resmi ya, lebih legal sifatnya. Kalau wesel itu hanya surat janji saja antara si kreditur dengan debitur, secara personal saja, itu namanya hutang wesel gitu. Oke, setelah liabilitas lanjut ke bagian yang ketiga, itu ada ekuitas. Liabilitas, ini ada ekuitas. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, bentuk neraca ya.
Jadi di sini ada aset, ada bagian hutangnya di atas, aset di sebelah kiri, kemudian liabilitas dan ekuitas itu di sebelah kanan. Liabilitasnya di atas, ekuitasnya di bawah. Gitu. Nah, ekuitas itu apa? Sebelumnya sudah saya sampaikan. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi klaim atas sisa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset ini setelah dikurangi dengan total kewajiban, berarti itu adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban perusahaan. Gitu. Kalau untuk perusahaan perseorangan yang dicatat sebagai ekuitas, rekening yang digunakan yaitu hanya rekening modal. Ini kalau tuan A, modal tuan A, tuan B misalnya ya modal tuan B. Gitu. Kalau untuk perusahaan persekutuan, berarti modalnya itu modal sekutu. Modal sekutu A, modal sekutu B, modal sekutu C. Itu. Beda hal kalau perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas, ekuitasnya itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu adalah modal saham. Dan yang kedua itu adalah laba ditahan. Ini untuk PT, untuk perseroan terbatas. Ini untuk perseorangan dan juga persekutuan. Oke. Kurang lebih seperti ini bentukan dari laporan neraca. Ya. Ini ada aset, ada liabilitas, dan ekuitas. Asetnya itu di sebelah kiri, aset juga dikategorikan menjadi dua, aset lancar dan tidak lancar. Kemudian liabilitas di sebelah kanan, di bagian atas yaitu dipisahkan menjadi dua juga, liabilitas lancar dan juga liabilitas jangka panjang. Kemudian di bawahnya itu bagian ekuitas. Untuk perusahaan perseorangan hanya ada satu, yaitu rekening modal. Kalau untuk perusahaan perseroan terbatas, itu perseroan itu ada dua, yaitu modal saham dan juga laba ditahan. Nah, bentuk neraca seperti ini kita sebut sebagai bentuk skontro, di mana disajikan menjadi dua sisi kiri dan juga sisi kanan. Itu disebut sebagai neraca berbentuk skontro. Ada neraca yang berbentuk laporan. Kalau berbentuk laporan berarti disajikan dari atas ke bawah. Di atas itu bagian aset, di bawah itu bagian liabilitas dan ekuitas. Jadi tinggal dipindahkan saja, asetnya di atas, liabilitasnya di bawah. Nah, itu bentuk neraca berbentuk laporan. Jadi kalau ditanya bentuk neraca ada berapa? Itu ada dua, bentuk skontro dan juga bentuk laporan. Kalau yang seperti ini bentuk skontro, ada sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau bentuk laporan berarti dari atas ke bawah. Atasnya aset, bawahnya liabilitas dan ekuitas. Oke. Kemudian laporan yang kedua kita bahas laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil operasi perusahaan dalam suatu periode dengan membandingkan antara pendapatan dan juga beban. Jadi kurang lebih laporan laba rugi itu adalah laporan menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode. Apakah mengalami laba ataupun mengalami kerugian. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Sama, awalnya tulis dulu nama perusahaannya. Kemudian yang kedua kita tulis laporan laba rugi untuk kop judulnya ya. Nah, untuk periodenya jangan ditulis per 31 Desember ya. Itu salah ya. Yang benar itu kita tulis untuk periode yang berakhir pada sekian. Sambil contoh, untuk tahun 2019 ya. Berarti untuk periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2019. Atau untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kalau laporannya bulanan berarti untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Nah, ini bentuk yang benar ya, bukan pakai per. Per itu untuk menunjukkan posisi pada saat itu. Itu cocok untuk laporan posisi keuangan. Tetapi untuk laporan laba rugi kan menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode. Ya, kita jangan pakai per. Yang benar itu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 misalnya, seperti itu. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang membandingkan antara pendapatan dibandingkan dengan beban usaha. Nah, sisi antara pendapatan dengan beban dapatlah namanya laba atau rugi. Oke. Maka dari itu, yang sebelumnya kita belajar terkait dengan matching principle. Pendapatan itu harus sesuai dengan periode yang terjadi. Periode kita menghasilkan pendapatan itu. Sedangkan beban itu harus mengikuti pendapatan. Jadi beban itu adalah semua pengorbanan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan pada periode tersebut. Maka dari itu harus ada namanya matching principle. Bebannya itu mengikuti pendapatan di periode di mana pendapatan itu dihasilkan dan beban itu terjadi. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi, untuk laporan laba rugi adalah selisih antara pendapatan dengan beban usaha. Kalau lebih jelas lagi, berarti di sini ada, kalau untuk perusahaan jasa ya, berarti di sini ada pendapatan jasa sekian. Kurangi dengan beban usaha. Beban usaha misalnya beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban perlengkapan kantor, beban ATK, beban perjalanan dinas, segala macam, beban-beban usahanya. Total beban usahanya berapa? Selisihkan dengan pendapatan. Kalau pendapatan lebih besar dari beban usaha, berarti ada laba.
Sebaliknya, kalau pendapatan lebih kecil dari total beban usaha berarti mengalami kerugian. Nah, sebenarnya setelah beban usaha, ada lagi yang namanya pendapatan di luar usaha dan juga beban di luar usaha. Pendapatan dan beban di luar usaha itu adalah semua transaksi, semua kejadian akuntansi, semua transaksi di mana kejadian atau transaksi itu bukan merupakan suatu kegiatan operasional perusahaan. Nah, biasanya bersifat insidentil. Nah, terkait dengan pendapatan di luar usaha, ya saya ambil contoh, kita punya mesin udah nggak kita pakai lagi, kita jual ke pihak lain atau jual ke orang lain. Nah, berarti ada pendapatan. Misalnya nilai bukunya itu 10 juta, kita jual 12 juta. Berarti ada sisi 2 juta. 2 juta itu kan keuntungan atas penjualan aset. Nah, nggak bisa kita akui sebagai pendapatan jasa karena bukan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan utama perusahaan itu hanya bersifat insidentil. Kalau biaya di luar usaha, kita misal jual rugi, berarti ada kerugian penjualan aktiva. Nah, nggak bisa kita taruh ke beban usaha ini. Harus kita taruh di beban di luar usaha. Bunga pinjaman juga sama. Bunga pinjaman kan bukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi muncul akibat suatu kejadian di mana si perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Baru muncul namanya beban bunga. Nah, beban bunga itu bukan bagian dari beban usaha sebenarnya. Itu bagian dari beban di luar usaha. Itu. Barulah dapat yang namanya laba bersih. Kalau seperti ini, sebenarnya ini masih laba atau rugi kotor. Tetapi kalau di soal ya saya nggak tahu, nanti kita ngikutin soal saja. Kalau cuma sampai di sini ya kita bahas sampai di sini saja. Tetapi kalau ada beban-beban lainnya, pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, ya kita jabarkan juga. Nanti akan kita bahas di latihan soal atau contoh soal nanti. Kemudian yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal untuk kop judulnya itu sama seperti laporan laba rugi. Berarti sama, nama PT-nya dulu, kemudian kita tulis laporan perubahan modal. Di sini untuk periodenya sama. Kalau untuk laporan perubahan modal ya kita sama tulis untuk periode yang berakhir pada misalnya 31 Desember 2019 gitu. Ya. Nah, laporan perubahan modal itu apa? Laporan perubahan modal atau owner equity statement atau laporan saldo laba retained earning statement adalah laporan menunjukkan perubahan modal atau saldo laba yang disebabkan karena perusahaan mendapatkan laba atau mengalami kerugian karena adanya tambahan investasi ataupun karena adanya pengambilan pribadi dari si pemilik ataupun dividen, distribusi atas sisa laba yang tidak digunakan. Jadi, laporan perubahan modal itu menjelaskan perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir yang terjadi akibat adanya laba atau rugi ataupun adanya preferred ataupun dividen. Nah, berarti bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini ada modal awal. Modal awalnya berapa? Kemudian kita tambahkan, berarti di sini ada penambahan atau pengurangan. Yang pertama, kalau ada laba atau rugi bersih. Kemudian yang kedua, apabila ada preferred ataupun dividen. Nah, modal awal ditambahkan laba. Kalau laba berarti menambah modal ya. Kalau rugi berarti mengurangi modal. Kalau preferred pengambilan pribadi dari si pemilik berarti bersifat mengurangi si modal. Jadi modal awal ditambah laba atau dikurangi dengan rugi, dikurangi dengan preferred, dapatlah yang namanya modal akhir. Nah, kurang lebih bentuk sederhananya seperti ini, laporan perubahan modal. Kalau laporan saldo laba ya tinggal diganti saja di sini laba ditahan awal ditambah atau dikurangkan dengan laba atau rugi bersih. Kemudian di sini bukan di preferred tetapi dividen. Nah, saldo laba ditahan awal ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih, dikurangi dan dividen, dapatlah namanya laba ditahan akhir. Gitu. Berarti di sini laba ditahan awal, berarti di bawahnya itu laba ditahan akhir. Nah, kurang lebih bentuk dari laporan perubahan modal. Menunjukkan perubahan modal akibat laba atau rugi bersih dan juga preferred atau dividen. Untuk laporan perubahan modal atau laporan saldo laba. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Nah, laporan arus kas sama juga dengan laporan perubahan modal dan laporan laba ditahan. Ya, tinggal diganti saja judul laporannya. Menjadi laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini apa? Laporan arus kas ada laporan yang memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan juga arus kas keluar suatu perusahaan. Dalam laporan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada aktivitas operasi. Berarti ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Arus kas masuknya apa saja, arus kas keluarnya apa saja. Yang kedua itu ada aktivitas investasi. Nah, investasi ini berkaitan dengan pembelian aset, yang aset tidak lancar. Pokoknya yang investasi ini berkaitan dengan
bagian aset tidak lancar. Misal kita beli mesin berarti kan harus kas keluar. Nah, itu muncul di aktivitas investasi. Yang ketiga, itu ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini terkait dengan bagian ekuitas dan juga liabilitas. Kalau ekuitas berarti misal kita menambah investasi kita, berarti muncul di aktivitas investasi. Atau kita perlu dana, kita perlu suntikan dana, kita ajukan pinjaman ke kreditor, berarti muncul hutang kan, hutang jangka panjang, itu juga terkait dengan aktivitas investasi. Jadi kalau yang aktivitas pendanaan, aktivitas pendanaan. Jadi untuk aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan ekuitas dan juga liabilitas jangka panjang. Sedangkan kalau aktivitas investasi itu berkaitan dengan aset tidak lancar. Kalau aktivitas operasi berarti berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, berkaitan dengan aset lancar dan juga kewajiban lancar. Itu laporan arus kas. Kemudian yang kelima itu catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statement. Adalah catatan tambahan atau informasi yang ditambahkan di akhir periode, di akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada si pembaca laporan keuangan terkait dengan informasi yang lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Jadi semua informasi terkait dengan laba rugi, arus kas, perubahan modal, laporan posisi keuangan yang dijelaskan secara ringkas pada laporan itu akan dijelaskan secara rinci lebih detail pada CALK ini, catatan atas laporan keuangan. Ya, sambil contoh misal persediaan. Persediaannya itu ada jenis A, B, C, dan E. Misalnya ada 5 jenis persediaan. Di laporan neraca nggak mungkin dijabarkan satu-satu persediaannya kan, pasti diambil total persediaannya. Nah, dari total persediaannya terdiri dari persediaan apa saja kan tidak dijelaskan di neraca. Nah, itu akan dijelaskan atau disampaikan atau diinformasikan pada CALK ini. Nah, maka dari itu biasanya CALK itu sangat banyak informasi yang disampaikan. Biasanya itu membutuhkan beberapa ratus lembar halaman untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut. Oke, lanjut ke sedikit penjelasan tambahan yang ada di modul. Di sini ada beberapa istilah yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian ketahui terkait dengan istilah akuntansi. Di sini ada namanya pendapatan, istilah lainnya itu revenue. Pendapatan itu apa? Sebelumnya sudah saya jelaskan ya, cuma saya ulangi saja sesuai dengan yang di modul. Pendapatan adalah aliran masuk sumber ekonomi atau kas maupun aset lainnya ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama perusahaan. Jadi sumber ekonomi yang masuk ke perusahaan atas suatu transaksi penyerahan barang atau jasa. Misalnya kita jual barang dagang kita, berarti kan muncul pendapatan, yaitu penjualan. Atau kita menyelesaikan suatu pekerjaan dari klien, berarti kan sudah kita selesaikan menjadi pendapatan kita atas penyerahan jasa. Itu pendapatan. Yang kedua, beban. Nah, langsung saya bahas terkait dengan beban dan biaya. Apa sih bedanya? Di sini beban bahasa Inggrisnya istilah lainnya itu expense, kalau biaya itu istilah lainnya itu adalah cost. Nah, beban sama expense. Beban sama biaya. Bedanya apa? Beban itu adalah sebuah biaya-biaya yang secara langsung telah digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan di suatu periode, ya, dalam kegiatan operasional perusahaan, di mana beban itu sudah digunakan, sumber ekonominya sudah digunakan, dan tidak memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Nah, itu beban yang muncul di laporan laba rugi, tandingan dari si pendapatan. Contohnya beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban listrik, beban ATK, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, itu beban. Beda halnya dengan biaya. Biaya itu ada sebuah pengorbanan perusahaan, di mana pengorbanan perusahaan atas hal itu belum digunakan dan memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang, atau masih memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang. Itu kita sebut sebagai biaya, bukan beban. Jadi biaya itu bukan di laporan laba rugi. Yang ada di laporan laba rugi itu adalah beban. Kalau biaya itu yang ada di aset. Contohnya apa? Biaya dibayar di muka, atau persediaan barang dagang. Itu juga pengorbanan perusahaan untuk di mana nilai manfaatnya itu masih memiliki nilai manfaat di masa yang akan datang, dan nilai manfaatnya itu belum digunakan oleh perusahaan. Itu disebut sebagai biaya atau cost. Jadi kalau ditanya cost, biaya sama beban itu sama tidak? Itu adalah hal yang berbeda. Beban itu adalah pengorbanan perusahaan di mana pengorbanan itu tidak memiliki nilai manfaat di masa akan datang. Itu beban yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan kalau biaya adalah pengorbanan perusahaan di mana nilai manfaatnya itu masih bisa digunakan di masa akan datang, yang ada di aset. Contohnya ya perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka. Nah, itu disebut sebagai biaya atau cost. Rugi dan untung, losses and gains. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan tadi terkait dengan biaya dan pendapatan di luar usaha, keuntungan dan kerugian penjualan aktiva. Nah, kurang lebih pengertian atau penjelasannya seperti ini. Kalau rugi adalah penurunan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat perifera atau insidental. Yang seperti yang tadi, misalnya kita jual aset, nilai bukunya 10 juta, kita jual 9 juta, berarti kan ada kerugian. Nilai bukunya itu 10 juta, kita jual di bawah nilai bukunya 9 juta. Hanya kita dapat jual 10 juta, tetapi kita jual 9 juta. Berarti ada kerugian 1 juta. Nah, 1 juta ini kita catat sebagai kerugian penjualan aktiva. Nah, ini kan semua penurunan nilai aset yang bersifat insidental, yang tidak sering terjadi. Nah, itu disebut sebagai kerugian.
Sedangkan kalau keuntungan adalah kenaikan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidental. Nah, yang tadi juga saya sudah sampaikan, misalnya yang nilai bukunya itu 10 juta, kita jual 12 juta. Hanya kita jual hanya 10 juta berdasarkan nilai buku kita, tetapi mampu terjual 12 juta. Berarti kan ada keuntungan 2 juta. Nah, keuntungan itu menyebabkan apa? Kenaikan aset kita atas suatu kejadian insidental. Nah, itu yang disebut sebagai keuntungan. Kemudian lanjut, ada yang namanya net income dan earnings. Net income itu apa? Net income adalah jumlah rupiah bersih yang didapat dari perusahaan setelah semua pendapatan dan untung dikurangi dengan semua biaya dan juga kerugian. Yang tadi laporan laba rugi, yang tadi di bawah yang laba bersihnya itu kita sebut sebagai net income. Bisa aja kita sebut sebagai earning juga ya. Earning after tax. Nah, earning itu apa? Earning adalah laba yang diakumulasi selama beberapa periode yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Berarti yang tadi yang saldo laba atau laba ditahan. Nah, kita sebut sebagai return earning, akumulasi dari laba-laba yang dihasilkan oleh perusahaan di periode sebelumnya gitu. Nah, istilah earning ini sering juga diterjemahkan sebagai laba yang tadi saya sebut sebagai earning after tax. Nah, itu laba setelah pajak atau net income juga sama definisinya. Karena merupakan akumulasi dari laba, jumlah rupiah ini juga disebut sebagai return earning yang pada katanya adalah laba ditahan. Dalam IAI, di IAI, menurut IAI Kata Akuntan Indonesia, dalam SAK standar akuntansi keuangan, membelokkan makna ini menjadi saldo laba. Jadi kalau ada istilah saldo laba itu sama dengan laba ditahan atau return earnings. Oke, sekian materi terkait dengan bab 1 akuntansi dan lingkungannya. Ya, mohon dimengerti dan dimaklumi terkait dengan suara saya yang kurang jelas ataupun agak tersendat-sendat, yang mohon dimaklumi dan dimengerti ya. Terkait dengan apabila ada beberapa materi atau beberapa penyampaian saya masih kurang jelas atau membingungkan, ya silakan kalian tanyakan saja kepada saya di grup chat WA. Mari kita diskusi sama-sama, kita belajar sama-sama di grup chat WA ini, di grup chat WA tersebut. Oke, berikutnya kita lanjut ke latihan soal. Nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama. Oke, sampai jumpa semuanya.